Perkenalkan, nama saya Mayolanda, NIM 119330075. Di sini saya akan menampilkan dan menjelaskan proses pembuatan donat pada praktikum modul 5. Pertama, disiapkan terlebih dahulu bahannya. Ini saya menggunakan tepung cakra kembar. Selanjutnya, di sini disiapkan margarin sebanyak 3-4 sendok makan. Lauknya, di sini ada gula. Di sini saya menggunakan gulanya 2-3 sendok makan sesuai selera, ingin manis atau tidak. Di sini menggunakan telur sebanyak 2 butir. Di sini ada vermipan sebagai fermentasinya. Di sini ada air, ada susu yang ingin manis atau tidak. Dan di sini saya menyiapkan plastik tangan untuk menguleni adonan nanti. Dan ini alat untuk penggorengannya. Langkah selanjutnya, kita tambahkan gula pasir tadi dan dimasukkan ke tepung. Ini saya pakai 3 sendok. Selanjutnya telur kita masukkan. Dimasukkan telur, kita masukkan margarinnya secukupnya. Oke. Sebelum itu ditambahkan vermipan, kita buat larutan vermipan dulu supaya kita masukkan air secukupnya. Setelah itu kita aduk. Selanjutnya, ketika adonan sudah tercampur rata, kita bagi 3. Kita masukkan ke dalam masing-masing wadah. Kita masukkan. Selanjutnya, yang tadi vermipannya sudah dilarutkan, kita tuang ke dalam yang 1%. Selanjutnya pada yang 1,5% kita tambahkan, kita tuangkan. Selanjutnya pada yang 2% kita tambahkan. Kita diamkan seperti 2 adonan ini selama 30 menit. Ditutup dengan diamkan selama 30 menit. Sedangkan ini adonan pertama sudah diam selama 30 menit. Sekarang kita buka. Seperti ini dia mengembang, guys. Selanjutnya kita buat adonan seperti donat bulat-bulat. Selanjutnya ini donatnya kita ukur pakai penggaris sebelum digoreng. Ada konsentrasi 1% raginya itu didapatkan lebarnya 2,5. Sedangkan pada tingginya itu kita lihat 2,5 juga ya guys.
2,5. Ini yang konvensional. Dia ngembang guys, makin ngembang. Berikut merupakan laporan hasil praktikum teknologi bioproses, yaitu mengenai pembuatan roti. Selanjutnya merupakan hasil data dari pembuatan donat di mana mengamati daya kembang dan uji organoleptik. Donat sebelum digoreng itu memiliki panjang lebar dan tinggi yang sama pada ragi 1%, 1,5%, dan 2%. Selanjutnya, sesudah donat digoreng itu, ragi 1% itu memiliki panjang 25 cm dan pada ragi 1,5% itu memiliki panjang 27 cm dan ragi pada 2% panjangnya itu 28 cm dengan lebar 4 cm dan 3,5 cm, sedangkan pada ragi 1% dan ragi 1,5% lebar dan tingginya itu memiliki angka yang sama, yaitu 3 cm. Selanjutnya pada uji organoleptik, pada donat 1%, aroma yang dihasilkan itu gurih, sedikit tercium aroma ragi roti, dan pada warna itu coklat kemasan, teksturnya itu lembut, rongga bagian dalam padat, rasanya tidak terlalu manis atau tawar. Donat 1,5%, aromanya itu gurih, tercium bau aroma ragi roti, warnanya itu coklat kemasan, tekstur yang dihasilkan lembut, bagian dalamnya tidak terlalu padat, rasanya itu tidak terlalu manis atau tawar. Selanjutnya, pada donat 2%, aroma yang dihasilkan itu gurih, sangat tercium aroma ragi roti, warnanya itu coklat kemasan, teksturnya lembut, bagian dalam roti bervolume, rasanya itu tidak terlalu manis atau tawar. Selanjutnya, hasil data kelompok pada kelompok 1-6, di mana uji organoleptiknya pada roti manis aromanya itu wangi vanila, warna yang dihasilkan coklat kemasan, teksturnya lembut di dalam, crispy di luar. Rasa yang dihasilkan itu manis. Pada jenis roti bakpao, aroma yang dihasilkan itu khas bakpao, warnanya itu putih kekuningan, lembut dan empuk pada teksturnya. Rasa yang dihasilkan itu manis. Pada jenis roti tawar, aromanya gurih, warnanya putih, pada teksturnya lembut, tidak terlalu kembang, rasanya itu tidak terlalu manis. Aroma odading itu seperti kue, warnanya coklat keemasan, tekstur yang dihasilkan itu lembut dan elastis, rasanya itu manis. Pada jenis roti cakwe, aroma yang dihasilkan itu seperti bau roti atau wangi, warna pada cakwe itu kuning kecoklatan, teksturnya itu agak lembut dan rasa yang dihasilkan itu manis dan gurih. Selanjutnya pembahasan. Roti merupakan salah satu pangan olahan yang terbentuk dari fermentasi terigu dengan menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae atau bahan pengembang lainnya, kemudian di oven atau digoreng. Berdasarkan formulasi, roti dibedakan menjadi 3 adonan jenis roti. Yang pertama, adonan roti manis merupakan adonan dibuat dengan banyak gula atau pemanis lainnya. Kedua, adonan roti tawar merupakan adonan yang menggunakan sedikit atau tanpa gula. Salah satu jenis rotinya itu spoon, sebagian besar itu tersusun dari gelembung-gelembung gas. Ketiga, adonan soft roll merupakan adonan roti dengan formula menggunakan gula lemak relatif lebih banyak dari roti tawar. Selanjutnya, pembahasan roti donat.
Donat merupakan salah satu makanan selingan atau kudapan yang cukup populer di Indonesia. Donat yaitu jenis roti di mana proses memasaknya dengan cara digoreng dan memiliki bentuk khas dengan lubang di tengah seperti cincin atau berbentuk bola jika di dalamnya diisi sesuatu seperti coklat dan sebagainya. Dari hasil praktikum pembuatan donat, adonan dibagi menjadi 3 konsentrasi di mana pada konsentrasi pertama itu bentuk adonan bagian dalamnya itu padat, tidak terlalu berongga gitu. Selanjutnya pada ragi 1,5% itu dia agak sedikit berongga. Rongganya itu agak lebar, tidak terlalu padat. Dan pada ragi yang 2% itu dia lebih baik daripada ragi yang 1,5%. Dan yang dihasilkan ragi 2% itu empuk rotinya dan bervolume. Pada pembuatan donat menggunakan ragi roti yang berbahan dasar tepung terigu. Donat merupakan salah satu makanan produk fermentasi dikarenakan ragi tersebut sebagai pembentuk rasa, aroma, dan pengembang. Cara kerja mikroba utama Saccharomyces pada adonan roti yaitu ragi roti akan merombak gula, membentuk gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida akan terperangkap pada adonan yang menyebabkan adonan mengembang dan menghasilkan roti yang empuk. Pada penambahan ragi juga dapat mempengaruhi rasa, tekstur, dan warna pada roti yang dihasilkan. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu roti merupakan berbahan dasar dari tepung terigu, telur, gula, dan ragi. Ragi roti merupakan sebagai bahan pengembang roti dan sebagai pembentukan rasa serta aroma. Pada poin ketiga, pemberian ragi banyak atau sedikitnya mempengaruhi hasil dari produk. Jika ragi ditambahkan, maka adonan akan mengembang dan menghasilkan produk yang empuk, tetapi akan mempengaruhi rasa, aroma, dan tekstur yang dihasilkan. Referensi berikut daftar pustaka dan sumber pembuatan donat. Sekian dan terima kasih.